Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen dan Guru Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan 2023. Saya Laili Fitriana. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Muhammadiyah Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392235560. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Muhammadiyah Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada kelas 11 dengan materi Sistem Pencernaan Makanan dengan subtopik Gangguan pada Sistem Pencernaan Manusia. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah ya, kalian hari ini sehat semua. Hari ini kita mulai pembelajaran ya untuk pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Dava, silakan dipimpin doa. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, doa selesai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Atia, Hadir. Cynthia, Hadir. Dava Maliki, Hadir, Bu. Zaki Hanan, Hadir, Bu. Hafif Hatibi. Hari ini kita acid breaking terlebih dahulu ya. Oke, acid breakingnya tepuk 1 sampai 5 ya. Oke, langsung tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Breaking tadi, kemudian Ibu akan menayangkan video ya, pentingnya tentang sarapan pagi. Apakah anak-anak sudah sarapan pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan dari video yang ada di depan tadi? Apa sih manfaat dari sarapan? Saya Bu. Oke. Dari sarapan menjaga kesehatan, konsentrasi, menimbulkan perilaku positif dan sikap disiplin. Ya, benar sekali. Kemudian siapa yang tahu apa akibat yang ditimbulkan jika tidak sarapan? Saya Bu. Oke, dia. Merasa lemas, mudah mengantuk, mudah marah, sakit perut, dan sakit kepala. Ya, benar sekali ya.
Jadi manfaatnya sudah ada ya tadi, kemudian akibatnya, akibat dari tidak sarapan tadi mudah ngantuk, lelah, kemudian susah konsentrasi ya. Oke. Kemudian, nah di sini Ibu akan mengaitkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kalian masih ingat? Masih. Oke. Materi sebelumnya itu tentang apa? Tentang organ sistem pencernaan. Oke, benar sekali. Materi minggu depan kemarin itu tentang organ sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu organ apa saja pada sistem pencernaan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Saya Oke, Nangkar, silakan. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, benar sekali ya. Jadi, nah di sini organ pada sistem pencernaan itu dimulai dari ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Itu adalah organ sistem pencernaan. Nah, kemudian di sini Ibu akan menyampaikan ya, ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa menyampaikan tujuan pembelajaran? Ya, silakan. Tujuan Ya, pembelajaran yang pertama, setelah mengamati video peserta didik mampu menganalisis gejala pada penyakit sistem pencernaan manusia dengan teliti. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan penyebab dan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan laporan diskusi hasil analisis gangguan sistem pencernaan makanan melalui kajian literatur. Ya, benar ya. Tadi ada tujuan pembelajaran yang pada tiga, ada mengamati video, kemudian melakukan diskusi dan melakukan presentasi ya. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok, di situ ada kelompok 1 itu ada Dava, Fatih, Naura, Intan, dan Yuri. Nah, kelompok 2 ada Radit, Mar'i, Indri, Jamra, dan Devi. Kelompok 3 Hafiz, Weda, Tia, dan Lana. Kelompok 4 Bagas, Yuda, Risma, dan Wita. Nah, itu baginya secara heterogen ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, silakan kalian tonton video yang ada di depan ini ya. Jadi sembelit itu sebenarnya bisa terjadi di setiap orang di usia berapapun juga. Nah, untuk mengetahui bagaimana sembelit dan juga penanganannya, jangan lupa pilih. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Dr. Dr. Metio. Kalau kalian ingin ketinggalan tentang informasi dan juga video update tentang kesehatan di channel Gue Sehat, jangan lupa subscribe. Oke, nanti sembelit atau konstipasi itu biasanya adalah gangguan yang bisa terjadi terhadap seluruh orang, yang dimana biasanya rasanya seperti susah buang air besar dan hingga terjadinya nyeri biasanya di perut, sekitaran perut bawah hingga juga seluruh perut. Itu yang biasanya disebut dengan sembelit atau konstipasi. Konstipasi sih penyebabnya itu luas ya. Biasanya bisa karena mungkin saluran cernanya kurang baik, kurang makannya serat yang tinggi, jadi fesesnya keras, lalu juga bisa disebabkan oleh stres. Biasanya kalau orang stres kan jadi ada efek khususnya itu di peristaltiknya lebih keras dan juga bisa menyebabkan yaitu terjadinya sembelit. Biasanya sih rata-rata seperti itu. Umumnya sih setiap orang itu pernah merasakan sembelit mungkin 1 kali dalam 1 tahun, tergantung tipe dan keadaan orangnya tersebut berbeda-beda. Tetapi patut kita curigai jika sembelit itu terjadinya berulang hingga mengganggu. Biasanya
mungkin 1 minggu bisa sebelitnya tiap hari, atau misalnya 1 bulan tiap minggu bisa sebelit. Nah itu kita harus suatu curigai kan, karena itu bukan merupakan yang hal wajar. Tetapi kalau misalnya dia hanya terjadi sesekali, biasanya dipicu oleh karena stres, atau misalnya mungkin dia kurang makan makanan yang sehat, yang berserat, ya itu harus kita ubah supaya sembelit itu tidak berulang-ulang. Kalau untuk sembelit sih secara general sama ya. Secara general sama, pasti rasanya itu pasti nyeri, susah BAB, lalu juga mungkin rasanya bloated tuh, dan artian kayak perutnya terasa penuh, rasa tidak nyaman. Secara general sih umum seperti itu. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang lain, atau misalnya tetap pelintir rasanya, atau mungkin ada rasa nyeri yang sangat mendalam sekali, nah itu ya mungkin harus kita lakukan pemeriksaan ya. Takutnya ada dari penyakit-penyakit lain, bukan karena hanya masalah konstipasi atau sembelit aja. Kalau untuk sembelit sendiri sih biasanya untuk meredakan ya pasti dikompres dengan yang hangat, bisa dibantu dengan hangat, atau memberikan mungkin ya seperti apa ya, minyak angin, atau membalur perutnya dengan yang hangat itu untuk meredakan supaya semblitnya itu tidak terlalu berat lagi. Lalu manajemen stres itu penting sekali, manajemen stres, karena kan dengan kita bisa manajemen stres otomatis juga si sembelit itu akan berkurang. Lalu juga pola makannya dengan makan makanan yang banyak serat, yang tinggi serat ya, seperti sayur-sayuran atau misalnya yogurt, nah itu juga bisa membantu untuk mengurangi si sembelit tersebut. Lalu juga perbanyak minum air putih. Nah secara harfiah air putih itu sangat membantu sekali untuk mengurangi sembelit. Oh ya, buah-buahan sih sebenarnya semua jenis buah tuh memang berserat ya. Tapi ya nggak semua buah sih. Mungkin lebih kayak buah apel, jeruk, mangga, ataupun juga seperti pisang, itu juga bisa membantu untuk meredakan si sembelit tersebut. Cara yang harus dihindari yang sembelit itu yang pasti adalah pola makan. Pola makannya itu memang yang paling harus dijaga. Karena rata-rata orang sembelit itu biasanya makan makannya itu kurang sayur-sayuran ya. Kebanyakan mungkin makan makanannya yang daging-dagingan. Jadi fesesnya itu keras. Jadi itu yang membuat fesesnya susah untuk keluar dan akhirnya terjadi sembelit. Di konstipasi ya, si perut tersebut jadi sembelit gitu. Jadi lebih ke arah itu aja sih. Nah gimana kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di share ya. Oke, dari video yang tadi ya. Nah, dari informasi yang ada di video tadi, informasi apa yang kalian dapat? Tentang apa tadi videonya? Ya, penyebab dan cara mengatasi sembelit. Nah, penyebab sembelit itu apa? Apa tadi? Kurang makan sehat. Kurang makan sehat, kurang stres bisa, kurang serat. Oke, upayanya bagaimana untuk mengatasi sembelit? Makan buah-buahan. Ya oke, makan buah-buahan ya. Jangan minum air putih. Nah, itu tadi ya. Nah, dari video yang ada di depan tadi itu adalah tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini gua akan membekali ya tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini kalian harus menjaga kesehatan. Dengan apa? Dengan pola makan sehat. Nah, di sini gua akan membagikan yang KPI ya. Nah, di situ ada LKPD ya yang harus kalian kerjakan.
LKPD yang harus kalian kerjakan di situ tentang gangguan sistem pencernaan makanan. Nah, kemudian kalian berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian analisis yang ada di LKPD. Nah, di situ di lembar kerja peserta didik itu ya ada nama kelompok, kemudian nama anggotanya siapa, kelas berapa. Nah, di lembar kedua itu ada, boleh dibaca, ada KD, indikator, tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya. Nah, di situ petunjuknya, bacalah LKPD dengan teliti dan sesama, kemudian melakukan analisis dengan review materi pada video, kemudian carilah referensi dari literatur, mulai dari internet ya. Ntar aku bagikan bahan ajarnya. Nah, di situ di kegiatan 1 silakan boleh. Di situ ada linknya sudah ibu bagikan di grup ya. Linknya bisa ditonton. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 di situ tonton video yang ada di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tonton video yang ada di kelompok 2 ya. Setelah tonton video, kalian langsung bisa mengerjakan. Menjelaskan tentang Oke ya. Nah, kalau sudah ditonton video yang tadi, kemudian kalian langsung ya nomor 1 itu berdasarkan informasi video, informasi apa yang disampaikan, kemudian gangguan pencernaannya apa, kemudian gejalanya apa, kemudian penyebab penyakitnya apa, dan upayanya apa ya. Silakan ya sesuai dengan kelompok materi kelompok. Silakan dikerjakan ya. Nah, kemudian itu ya informasi apa yang disampaikan gitu ya. Kemudian gangguannya apa, kemudian gejalanya apa gitu ya. Apa yang menyebabkan seperti itu, kemudian gangguannya apa saja, kemudian gejalanya apa saja, kemudian penyebabnya apa, dan upayanya bagaimana gitu ya. Silakan kita. beda konsep gejala itu tuh yang sedang jalan sakitnya apa aja. Kalau yang ini baru terang sakitnya ya merasa mual. Ya sambil itu nilai juga ya buat sikap kalian, ada penilaian sikap juga. Jadi penilaian itu ada 3 ya, ada sikap, kemudian ada keterampilan, kemudian ada pengetahuan ya. Oke. Penilaian sikap per individu ya. Silakan untuk presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut menyampaikan gangguan sistem pencernaan sulit, penyebab, gejala, dan cara mengatasi sembelit. 2. Jelaskan gangguan sistem pencernaan yang ada di video. Sembelit atau konstipasi adalah gangguan yang bisa terjadi pada semua orang, yang dimana biasanya rasa nyeri seperti susah buang air besar, terjadinya nyeri di sekitar perut bawah hingga seluruh perut. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. 3. Apa gejala yang terjadi pada sistem pencernaan? Jadi, yang terjadi pada gejala yang terjadi pada sistem pencernaan, rasanya nyeri dan melas, lalu susah BAB, perut terasa penuh, padat, keras dan kencang, BAB kurang dari 3 kali seminggu, dan tidak merasa puas setelah BAB, seperti ada yang masih mengganjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Apa yang menyebabkan penyakit gangguan sistem pencernaan? Yang pertama, saluran pencernaan yang kurang baik. Yang kedua, gaya hidup yang tidak stabil, sering menunda BAB dan kurang makan serat yang tinggi. Terus untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana upaya agar terhindar dari gangguan sistem pencernaan? Di sini ada 3 upaya. Yang pertama adalah menjaga pola makan, yaitu dengan makan makanan yang tinggi serat. Karena biasanya orang yang sembelit itu kurang makan sayur-sayuran, mungkin lebih sering makan seperti daging-dagingan, jadi fesesnya keras dan susah untuk keluar. Yang kedua itu upayanya memperbanyak minum air putih. Terus yang ketiga tidak boleh stres. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, oke, kelompok berapa? 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang apa saja gejala sembelit. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja gejala yang terjadi pada sistem pencernaan? Itu rasanya nyeri dan melas, lalu susah BAB, perut terasa penuh, padat, keras atau kencang, BAB kurang dari 3 kali seminggu, dan tidak merasa puas setelah BAB, seperti ada yang masih mengganjal. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, oke, kelompok 3, silakan. Sebelumnya, tanpa salam, saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apa upaya agar terhindar dari gangguan sembelit? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upayanya tadi yang pertama adalah memperbanyak makanan yang berserat, terus yang kedua memperbanyak minum air putih, terus yang ketiganya adalah jangan sampai stres. Cukup. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup. Kalau cukup silakan boleh ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh dikumpulkan ya, Pak. Beri ampun untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gangguan sistem pencernaan yaitu diare yang akan dibacakan oleh Devi dan Zahra. Jadi, diare adalah keluhan buang air besar, encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Faktor penyebab diare yang pertama, mutu dan kebersihan makanan yang buruk. Yang kedua, alergi terhadap makanan. Yang ketiga, terlalu banyak makan makanan asam dan pedas. Yang keempat, keracunan makanan. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus.
Gejala diare ada 6. Yang pertama, perut kembung, tidak mampu menahan keinginan buang air besar, perut mual atau muntah, ginjal berlendir atau berdarah. Yang keenam, demam. Upaya agar terhindar diare: yang pertama, cuci tangan hingga bersih. Yang kedua, konsumsi air yang higienis. Yang ketiga, olah makanan sebelum matang. Yang keempat, melakukan vaksin rotavirus. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Itu presentasi dari kami. Sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Oke, kelompok 1, silakan. Kalau kita diare itu apa sih upaya biar kita itu nggak mengalami diare? Jawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Menjaga kebersihan makanan seperti mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. 2. Konsumsi air minum yang higienis. 3. Mengolah makanan hingga matang. 4. Melakukan vaksin rotavirus. Cukup? Selanjutnya, Penyebab terjadinya diare. Isi menjawab, penyebab dari gangguan diare yaitu mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas, dan yang terakhir keracunan makanan. Terima kasih. ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 dan 2 tadi yang maju, kira-kira kesimpulan apa yang didapat? Jadi kelompok 1, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, tadi yang kelompok 1 kesimpulannya apa? Kelompok 1 tentang apa? Sembelit. Kemudian apa itu sembelit? Siapa yang bisa menjabarkan sembelit? Ya, oke, sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan feses itu menjadi keras. Oh iya, feses itu menjadi keras ya. Oke, untuk kelompok 2, siapa yang bisa menyimpulkan kelompok 2 membahas tentang apa? Diare. Oke, diare. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu diare? Oke, ya. Diare itu merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Ya, benar sekali ya. Jadi itu tadi kelompok 1 tentang diare, kelompok 2 tentang sembelit. Oke, setelah itu Ibu akan menyampaikan ya, di sini ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang kalian peroleh tadi, bahwa kesimpulannya adalah di sini gangguan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia itu ada, di antaranya ada diare, kemudian ada gastritis, ada emah, ada sembelit, kemudian ada wasit, kemudian ada apendisitis, tukak lambung, kemudian radang usus buntu, sariawan, kolit, malnutrisi, kemudian ada keracunan, dan yang terakhir adalah cacian. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana gangguan pada sistem pencernaan makanan itu disebabkan oleh apa? Ada 3 ya, gangguan pada sistem pencernaan itu karena pola makan yang salah itu. Kemudian apa lagi? Kurang konsumsi buah, sayuran, kemudian terlalu cepat menelan makanan. Kemudian yang ketiga ada infeksi bakteri. Kemudian yang keempat itu ada kelainan alat pencernaan. Nah, di sini ada upaya ya, ada upaya pencegahan. Nah, upayanya itu ada 3.
pola makan yang sehat. Jadi kalian di sini menghindari konsumsi makanan yang berminyak, kemudian asam, kemudian pedas, kemudian hindari stres, dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Oke, yuk ya. Kita post test terlebih dahulu ya. Silakan boleh masuk ke linknya ada di grup ya. Silakan masuk ke quizzes. Masuk terlebih dahulu, ditulis nama kalian. Ada ini. Mulai ya. Nah, setelah tadi kalian melakukan quizzes tentang proses gangguan sistem pencernaan manusia, nah di sini bakal merefleksi. Apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Apakah kalian memahami materi yang disampaikan? Materinya tentang apa? Nah, gangguannya tadi ada apa saja? Ya, oke. Nah, kemudian jangan lupa ya kalian tetap semangat belajar. Untuk pertemuan berikutnya ya, kalian harus semangat belajar. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, Dava, silakan. Siap. Gerak. Doa mulai. Di